Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Farhan Panggabean dari program S1 Teknik Lingkungan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konstitusi Indonesia. Pengertian Konstitusi Indonesia. Konstitusi berasal dari perkataan constitution, dari bahasa Latin constitutio, yang berarti adalah pemahaman tentang seperangkat nilai-nilai dasar dan norma-norma yang mengatur apa dan bagaimana sistem kekuasaan dilembagakan dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Dalam pengertian demikian, konstitusi berisi aturan dan prinsip politik badan hukum di mana istilah konstitutif ini mengacu pada adopsi dari konstitusi nasional sebagai prinsip mendasar dalam politik. Prinsip dasar hukum, prosedur, otoritas, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya, di mana konstitusi umumnya mengacu pada jaminan hak untuk warga negaranya. Selanjutnya pengertian konstitusi menurut para ahli. Pertama, menurut Idewa Gede Atmaja, pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi, dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi negara yang menyeratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedua dari Kenneth Clinton Weir. Konstitusi ini digunakan dalam dua pengertian, yakni yang pertama, digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengarahkan pemerintahan. Serta yang kedua, konstitusi dipergunakan dalam pengertian lebih sempit, untuk menggambarkan kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam suatu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat. Ketiga dari Howard Phillips dan Paul Jackson. Konstitusi adalah suatu bentuk aturan, ada istiadat, kebiasaan atau konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya. Yang selanjutnya, tujuan Konstitusi Indonesia. Konstitusi sebagaimana disebutkan atas aturan dasar negara yang dibentuk dalam mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Konstitusi juga dapat dipahami sebagai bentuk kontrak sosial yang berisi tentang aturan main dalam berbangsa dan bernegara. Tujuannya yaitu 1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan kesepakatan masyarakat atau social contract. Berarti bahwa konstitusi ini adalah kesimpulan dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengaturnya. Kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak asasi manusia dan warga negara, serta menentukan batas-batas hak kewajiban negara dan perangkat pemerintahannya. Tiga, konstitusi sebagai resimen, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. C. Macam-macam konstitusi Indonesia. Pertama, yaitu tertulis, yakni suatu naskah yang menjabarkan atau menjelaskan sebuah kerangka dan tugas-tugas pokok dari suatu badan-badan pemerintahan, serta untuk menentukan cara kerja dari suatu badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, tidak tertulis, yakni adalah aturan tidak tertulis yang ada dan dipertahankan dalam praktik pengelolaan negara. Konstitusi ini tidak dikenal sebagai konvensi. Selanjutnya, D. Sifat konstitusi. Ada dua ciri utama konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu luas, fleksibel, dan kaku rigid. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai kedua ciri konstitusi tersebut. Pertama, konstitusi fleksibel. Konstitusi yang fleksibel adalah salah satu yang dapat dengan mudah diubah. Beberapa ilmuwan politik menganjurkan pandangan bahwa konstitusi yang fleksibel adalah hukum di mana hukum konstitusional dapat diubah dengan cara yang seperti hukum biasa. Kedua, konstitusi kaku atau rigid, yaitu undang-undang yang sulit atau tidak dapat diubah sewaktu-waktu atau hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur pembuatan undang-undang. Selanjutnya, fungsi konstitusi. Pertama, sebagai akte pendirian negara, konstitusi dijadikan bukti otentik tentang eksistensi dari suatu negara sebagai badan hukum.
Yang kedua, sebagai syarat berdirian negara bagi negara yang belum terbentuk, atau sebagai pendirian akte negara bagi negara yang sudah terbentuk sebelum undang-undang dasarnya ditetapkan. Selanjutnya, F. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama tuh periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode yang kedua yaitu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang terakhir periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Nah, berikut penjelasan singkat tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 atau ketentuan Undang-Undang 1945. Saat Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara republik yang baru belum memiliki konstitusi. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan rancangan undang-undang yang sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah melalui beberapa proses. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ketetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat, perjalanan negara Republik Indonesia yang baru tidak luput dari penguasaan Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda berusaha mendirikan negara-negara seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, dan sebagainya. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masa Federal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1945 adalah perubahan sementara, karena rakyat Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menginginkan sifat kesatuan, sehingga negara Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena penggabungan dengan Republik Indonesia. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Ketentuan pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945 dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1949 mulai berlaku lagi. Dan perubahan MPR sementara Orde Lama periode 1959 sampai 1965 menjadi MPR sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena MPR Orde Lama dianggap tidak mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsisten. Nah, selanjutnya G. Konstitusi beberapa pokok. Di sini ada 5 contoh atau 5 macam ya. Pertama, hak asasi manusia. Kedua, organisasi negara. Ketiga, cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Yang keempat, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Yang kelima, larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, H. Kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara sangat penting, karena menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik bagi penyelenggaraan negara maupun masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Posisinya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai hukum dasar. Dalam hal ini, konstitusi memuat aturan-aturan pokok tentang ketatanegaraan, yaitu badan atau lembaga pemerintah dan memberikan wewenang dan tata cara penggunaan wewenang tersebut pada instansi pemerintah. 2. Sebagai hukum tertinggi. Dalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan-peraturan lain dalam sistem hukum suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan dalam konstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada terdapat dalam konstitusi. Nah, selanjutnya yang I, unsur konstitusi. Menurut pendapat Lohman, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi adalah 1. Konstitusi sebagai perwujudan kontrak sosial, yaitu kesepakatan dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah. Maksudnya di sini, jadi negara tuh sama pemerintah harus ada kesepakatan dan tidak ada yang saling dirahasiakan. Kedua, konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia,
yang merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dan lembaga pemerintah. Yang ketiga, konstitusi sebagai bentuk resimen yang merupakan kerangka pembangunan pemerintah. Oke, sekian penjelasan materi Konstitusi Indonesia dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.